janji kawan. Na 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 Seorang kakek bernama Koswara 85 tahun digugat oleh anak keduanya yang bernama Dede. Gugatan tersebut terkait dengan tanah warisan seluas 3.000 meter persegi milik orang tua Koswara. Kakek Koswara digugat 3 miliar rupiah hingga membuat sang kakek takut. Pada Rabu 4 November 2020, seorang gadis ditemukan gantung diri di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. FS 17 tahun mengakhiri hidupnya di sebuah pohon jambu menggunakan dasi SMA. Ditemukan sepucuk surat yang sengaja ia tinggalkan untuk mantan kekasihnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Oke, sebagai pencinta K-pop ataupun K-drama, ngerasa nggak kalau Korean Wave ini masuknya tuh gampang banget sukanya dan susah banget hilangnya atau ngelupainnya? Awalnya kan cuman kayak nge-scroll, nonton, ngeplay, dengerin lagunya, terus lama-lama suka, lama-lama kemudian pasang posternya, beli merchandise-nya. Drama juga sama. Awalnya cuman sekedar nonton 1-2 episode, lama-lama kita nontonnya bener-bener ngerasa kayak kebawa sama emosinya dia gitu, gergetan, sedih, marah gitu. kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya adalah karena hampir semua lagu, film, drama yang diproduksi dari Korea Selatan itu dikerjakan dengan sangat matang dan profesional. Mereka seserius itu. Kalau mereka cuman asal-asalan, asal ganteng, asal cakep, asal ngedance powerful, asal romantis, asal-asal doang, kenapa bisa di negara kita terjadi hype seperti ini? Gila. Aku dari kemarin udah nungguin mereka nyampe nggak pulang. Terus kita udah nungguin di belakang 1 hari, ternyata mobil udah kesana, polisi udah kesana, tapi dia jalannya ke sini. Aku sayang banget sama kalian. Mereka kadang dihujat juga. Mereka nggak perlu merasa sendiri. Kita ada di sini buat dukung mereka. Dan
kita bakal terus sayang ke mereka apapun itu keadaannya. Mau mereka solo karir atau mereka bakal terus sama-sama, kita bakal tetap sama mereka terus menerus. Korea seserius itu ngurusin dunia. Dakwah mereka luar biasa, bahkan membius jutaan manusia. Gimana dengan kita yang katanya punya Islam yang indah dan sempurna? Sudah seserius apakah kita mengemas dakwah kita agar mampu diterima oleh dunia? Yuk muhasabah bareng, gue Fuad Naim. Assalamualaikum. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Hidup kita Jadi gini, sebelum kita ngomong sesuatu yang lebih jauh, coba deh, aku pengen ngajak teman-teman untuk yuk sama-sama kita lebih peduli sama kondisi di sekitar kita, masalah-masalah di sekitar kita. Teman-teman pernah nggak merenung, sebenarnya Nabi ngapain sih itikaf di Gua Hiro? Tahu nggak, padahal waktu itu Nabi adalah orang yang hidupnya menjadi life goals masyarakat Arab pada saat itu. Kalau sekarang tuh Nabi kayak selebgram papan atas Indonesia lah gitu, yang setiap postingannya tuh like-nya berjuta-juta, komennya ratusan ribu. Kenapa? Karena Nabi tuh diakui sebagai orang yang baik, penuh kasih sayang, dermawan. Nabi punya status sosial yang tinggi di bangsa Arab. Nabi nasabnya bagus, bahkan Nabi diakui sebagai orang yang al-amin, yang terpercaya. Bahkan arti al-amin itu bukan hanya sekedar terpercaya, tapi lebih dari itu. Nabi itu mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang rumit. Jadi kalau kita punya masalah, datang ke Nabi minta solusi, masalah kita selesai. Terus kemudian yang membuat Nabi itu semakin hits apa? Nabi menikahi wanita yang sangat hits pada saat itu ya, bangsawan, cantik, kaya, terkenal, bisnisnya di mana-mana. Dan pada saat itu Nabi menikahi perempuan itu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi menikahi Khadijah, itu membuat Nabi semakin hits, semakin viral sejagat Arab. Pokoknya hidup Nabi tuh jadi life goals banget deh bangsa Arab waktu itu gitu ya. Nabi juga menjadi salah satu orang yang kaya di Arab. Kenapa? Karena istrinya itu memiliki 1/3 kekayaan yang ada di Mekah. Itu kaya aja apa kaya banget? Itu kaya banget. Dengan semua yang Nabi miliki saat itu gitu kan. Pertanyaannya, ngapain Nabi jauh-jauh pergi ke Gua Hiro gitu, naik gunung, lewatin lembah,
capek-capek lewatin padang pasir itu panas, gersang gitu. Kalau teman-teman hitung jarak dari Mekah ke Jabal Nur di Google Maps itu 15 kiloan. Bayangin 15 kilo jalan setiap hari. Dan beliau ngelakuin itikaf itu sekitar 15 tahunan, dari beliau menikahi Khadijah sampai beliau diutus menjadi nabi. Tapi Nabi SAW itu rutin itikaf di 4 tahun terakhir sampai dia diutus jadi nabi. Nah, kebayang nggak kondisi Nabi pada saat itu? Dan kebayang nggak betapa menjanggalnya perilaku Nabi pada saat itu? Aneh banget gitu. Beliau itikaf di sana. Iya, ngapain itikaf? Kenapa beliau itikaf? Beliau beritikaf karena beliau gelisah, karena beliau khawatir, karena beliau cemas. Cemas sama apa? Gelisah sama apa? Sama rusaknya bangsa Arab. Kenapa? Karena mereka itu saling membunuh, melakukan perbudakan, penyiksaan, penindasan, perzinahan, riba, korupsi, kolusi, nepotisme, kebodohan, penyembahan berhala, kezoliman-kezoliman yang dilakukan para pemimpinnya. Pokoknya semua keburukan dan kejahatan, kezoliman, kejahiliahan itu numpuk pada bangsa Arab saat itu. Nah, Nabi karena beliau adalah orang yang soleh gitu ya, beliau bingung, beliau galau, beliau ingin memperbaiki, tapi beliau nggak tahu gimana caranya. Beliau banyak bertanya, apa itu kebenaran, apa itu arti hidup, apa itu benar, apa itu salah. Nabi memohon pada Allah, ya Allah beri aku petunjuk, ya Allah beri aku petunjuk. Makanya Nabi memutuskan untuk pergi ke Gua Hiro, beribadah di sana, merenung di sana, mencari kebenaran di sana. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang membawa wahyu. Harusnya kita sebagai seorang muslim ketika mendengar kisah ini, kita dapat pelajaran. Kita tuh harusnya resah sama keburukan. Kita tuh harusnya resah sama kezaliman, gelisah sama kerusakan yang ada di sekitar kita gitu. Karena itu adalah fitrahnya umat Islam. Umat Islam itu fitrahnya itu nggak pernah suka sama kezaliman. Jadi coba deh lihat di sekitar kita sekarang ya, kita lihat di sekitar kita, di negeri kita tercinta ini. Apakah negeri kita baik-baik aja? Kalau kita benar-benar memperhatikan, kalau kita benar-benar peduli, kalau kita benar-benar sayang sama negeri ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya negeri kita tuh nggak baik-baik aja. Kalau kita benar-benar peka sama sekitar kita, kalau kita benar-benar cinta sama sekitar kita, hutang negara yang tiap tahun bertambah, anak muda yang kecanduan pornografi, bahkan setiap hari hampir aku ngelihat dapat DM, bang aku kecanduan pornografi, bang suamiku selingkuh, istriku selingkuh. Itu sering banget aku dapat DM kayak gitu. Seks bebas, alkohol, narkoba, taruhan, tawuran, judi, kebodohan merajalela, pokoknya astagfirullah. Cukup pokoknya deh. Sorry, aku nggak sanggup nginget semua kerusakan dan kezaliman yang ada gitu. Atas semua kerusakan yang ada, atas semua kezaliman yang ada, masa iya kita santai? Masa iya kita bodoh amat? La haula wala quwata illa billah. Bro, kita nggak bener-bener mencintai Nabi, kita nggak bener-bener meneladaninya. Kenapa? Karena kita bodoh amat sama masalah-masalah yang ada. Kita nggak peduli sama masalah-masalah yang ada. Teman-teman semua, cinta Indonesia itu bukan dengan cara bilang aku bangga jadi anak Indonesia. Berbeda-beda tapi satu. Percuma kita ngomong gitu. Tapi kalau kita tuh nggak pernah peduli sama sumber daya alam yang diambil sama asing, yang diambil sama oligarki kapitalis, sedangkan di sekitar kita itu banyak warga miskin, kita nggak peduli sama itu, percuma. Teman-teman, cinta Indonesia bukan dengan cara berkoar-koar, saya Pancasila, saya NKRI harga mati. Percuma kita ngomong gitu, percuma. Tapi kalau kita nggak pernah peduli sama sekitar kita, percuma. Serius, mending gak usah ngomong cinta kalau kita nggak pernah peduli sama masalah yang ada. Jujur, aku tuh pengen bilang cinta sama Indonesia, aku pengen bilang cinta, tapi aku malu karena aku belum bisa membuktikannya. Jadi yuk sama-sama belajar, sama-sama kita belajar peduli sama masalah yang ada di sekitar kita. Jangan jadi orang yang ignorance, nggak pedulian, bodoh amatan. Jangan jadi orang yang kayak gitu. Coba melek sama berita-berita yang ada. Coba kritis gitu sama berita-berita yang ada. Jangan sampai kita tuh kemakan sama hoax. Coba kritis dikit gitu, peduli dikit. Karena orang yang membicarakan masalah, peduli sama masalah,
adalah orang yang peduli sama solusi. Karena bagaimana mungkin kita akan menemukan solusi kalau kita nggak tahu masalahnya apa. Jadi kita harus peka sama masalah yang ada, teman-teman.